Pembacaan Alkitab akan dibacakan dari Ulangan pasal 31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja orang-orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam sebuah percakapan, seorang penatua atau anggota majelis jemaat di sebuah gereja menanyakan kepada saya, Pak WP, kenapa ya banyak generasi muda tidak lagi mau pergi ke gereja, tidak tertarik dengan hal-hal yang spiritual, mereka lebih memilih aktivitas yang lain? Dugaan saya ya Pak WP, ini terjadi karena di dalam rumah mereka, ya di dalam rumah mereka sendiri, mereka tidak dididik untuk mengenal Kristus dan mencintai firman-Nya. Kuncinya pendidikan agama di dalam rumah, bukan Pak? Gereja yang mendukung, sekolah yang mendukung, tetapi poin yang paling penting adalah apa yang terjadi di rumah tangga. Menurut saya sih seperti itu, Pak WP. Namun di lain kesempatan dengan orang yang berbeda, saudara-saudara, saya juga mendapatkan pertanyaan yang lain. Pak, itu anak penatua, anggota majelis jemaat, Pak, itu anak pendeta, bahkan pendeta yang ternama. Kenapa kelakuannya seperti itu ya Pak ya? Sudah kelakuannya banyak yang salah, memalukan nama orang tua, mencemarkan nama gereja, dan terakhir bahkan ia sama sekali tidak pernah mau datang lagi ke gereja. Padahal saya yakin sebagai anak penatua atau sebagai anak pendeta, mereka itu pasti sudah dididik dengan baik oleh orang tuanya agar mereka mencintai Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi mengapa ya Pak anak-anak itu perilakunya seperti itu? Saya yakin sudah dididik, namun perilakunya di masa kini sungguh mengecewakan hati. Jadi bagaimana saudara-saudara fenomena generasi muda yang meninggalkan imannya, hidup ceroboh itu? Apakah karena di rumah tidak mendapatkan pendidikan iman, atau di rumah sudah dididik imannya, tetapi somehow dalam perjalanan mereka memilih untuk meninggalkan Kristus dan gerejanya dan hidup menuruti keinginan mereka sendiri? Bagaimana menurut pandangan Anda?
Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab kita, sebenarnya saudara-saudara, kita akan mendapatkan gambaran bahwa di dalam Perjanjian Lama ada Imam Eli yang begitu berwibawa, begitu karismatis, begitu mengasihi dan melayani Tuhan sebagai seorang imam besar. Ia punya 2 anak, namanya Hofni dan Pinehas, yang juga sudah dididik, dilatih untuk hidup sebagai imam. Tetapi dalam perjalanan waktu, saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa Hofni dan Pinehas ini hidup dan melakukan panggilan sebagai seorang imam, tetapi hidupnya juga sembrono, tak segan melakukan kekerasan, saudara-saudara, kasar perilakunya, menyalahi hukum Tuhan, dan bahkan berani berzina. Apa yang kurang dari Imam Eli, saudara-saudara? Apa yang kurang dari pendidikannya terhadap anak, sehingga anak yang dididik di dalam tugas keimaman itu melakukan hal yang seperti ini? Kurang tegaskah Imam Eli, saudara-saudara? Ya, bisa jadi demikian. Tetapi juga tidak boleh kita lupa, Hofni dan Pinehas adalah 2 orang dewasa yang ia bisa bergerak di dalam kebebasannya untuk menghormati orang tuanya atau tidak, untuk menaati orang tuanya atau tidak. Dididik di dalam imam dan pelayanan, tetapi mereka juga bisa mengambil sikap yang berbeda, bukan saudara-saudara? Ketika kita membaca Alkitab kita, saudara-saudara, dalam Perjanjian yang Baru, ada kisah yang disebutkan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5, saudara-saudara. Paulus menulis kepada Timotius demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus ketika menulis kepada Timotius, dia menjelaskan walaupun orang tua pihak ayah Timotius bukan orang Yahudi, tetapi iman itu telah hidup di dalam diri nenek, di dalam diri ibu, dan sekarang hidup di dalam diri Timotius sendiri. Jadi keluarga ini walaupun tidak sempurna karena ayah bukan orang percaya, namun berhasil mendidik Timotius untuk punya iman yang kuat di dalam Kristus dan bahkan melayani Kristus, bukan saudara-saudara? Jadi kalau kita membuka Alkitab kita sendiri, saudara-saudara, kita akan mendapatkan contoh kegagalan seperti dalam diri Imam Eli, tetapi kita juga akan mendapatkan contoh keberhasilan pendidikan iman di dalam keluarga, walaupun keluarga itu tidak sempurna di dalam diri Timotius. Jadi bagaimana saudara-saudara, perlukah orang tua mengajarkan, mendidikkan iman kepada anak-anaknya walaupun belum tentu si anak akan berperilaku seperti seharusnya? Atau anak-anak itu harus dilepas begitu saja sambil berkata, Pak, ini zamannya sudah modern, biar mereka memilih keyakinan mereka sendiri. Saya tidak boleh memaksakan, saya tidak boleh mendukung mereka untuk satu keyakinan. Saya harus membebaskan mereka saja. Apakah seperti ini, saudara-saudara? Hanya karena pendidikan iman ada yang tidak berhasil membentuk dan melahirkan anak yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Apakah dengan demikian tidak ada lagi tugas yang orang tua bisa kerjakan kepada anak-anaknya? Kita harus menyerah sambil berkata, ya sudahlah Pak, apa mereka nanti jadinya. Dididik belum tentu berhasil, padahal mendidik itu susah Pak, apalagi dalam iman dan keyakinan. Lebih baik saya biarkan mereka apa adanya saja, supaya saya tidak kecewa karena sudah mendidik dan tidak ada hasilnya. Jadi apakah ini sifat dan sikap yang tepat, saudara-saudara? Saudara-saudara, ketika kita membaca bagian kita, saudara-saudara, dari kitab Ulangan tadi, di pasal 31 ayat yang ke-5, ada sebuah perspektif yang sangat menarik, saudara-saudara.
Alkitab mengatakan, Ulangan 31 ayat yang kelima, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Bangsa-bangsa yang tanahnya akan dimasuki Israel itu. Ada janji Tuhan, ada kepastian Tuhan. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Tetapi ada bagian juga yang menjadi tugas dari Yosua, sang generasi selanjutnya. Haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Jadi ada bagian yang Musa katakan akan dilakukan Tuhan. Tuhan akan melakukan ini dan melakukan itu. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Tetapi ada bagian yang menjadi respons dari Yosua dan generasi lainnya. Haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang kusampaikan kepadamu. Jadi sebagai seorang senior di dalam pelayanan dan usia, Musa mengenali ada bagian yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tuhan untuk do something. Tetapi juga ada respons yang harus diberikan oleh manusia. Dan ketika Tuhan melakukan bagiannya, berjumpa dengan respons manusia yang memadai, maka perjumpaan itu akan melahirkan sebuah keberhasilan. Sebuah iman yang makin kokoh dan kuat. Iman yang kokoh, yang kuat. Yang menjadi hasil pertemuan antara apa yang Tuhan lakukan dan respons manusia yang memadai. Dan Musa mengingatkan kepada Yosua generasi berikutnya, Yosua yang sudah belajar dari kehidupan Musa, Yosua yang sudah belajar dari keberhasilan dan kegagalan Musa, Yosua yang sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja memakai Musa, tetapi juga bagaimana Tuhan pernah menghadik Musa itu. Yosua sudah melihat banyak apa yang Tuhan telah lakukan, dan diharapkan apa yang telah dia lihat banyak dari pekerjaan Tuhan itu. Musa mengharapkan agar Yosua bisa merespon dengan tepat. Alias pengenalan akan Tuhan itu, Musa ajarkan dengan hidupnya. Di dalam ketidaksempurnaannya, di dalam keberhasilannya, di dalam kegagalannya. Seolah-olah Musa berkata, engkau melihat aku bukan? Engkau melihat apa yang Tuhan lakukan terhadapku bukan? Engkau melihat keberhasilanku bukan? Engkau melihat kegagalanku bukan? Dan sekarang Yosua, generasi selanjutnya, responslah dengan tepat. Belajarlah dari pengalamanku, belajarlah dari hidupku, agar engkau mampu meresponsi apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan tepat dan seperti yang dikehendaki. Saudara-saudara, ini maksimal yang bisa kita lakukan, saudara-saudara. Iman itu tidak pernah bisa dipaksakan kepada seseorang, sama seperti kita memasakkan dia makan makanan tertentu dengan menjejalkan ke mulutnya. Sama seperti kita memaksa dia meminum sesuatu dan memaksakannya dia harus meminumnya. Iman adalah respons seseorang terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan kita sebagai orang tua hanya bisa menyediakan hidup kita sebagai contoh, sebagai teladan dengan segala keberhasilan dan kekurangan kita. Contoh dan teladan orang yang sudah berjuang mengikut Tuhan. Kita hadirkan hidup kita sebagai contoh. Kita minta anak-anak kita melakukan sesuatu. Tetapi sejujurnya pada tahap yang lain, anak-anak itulah, generasi berikutnya itulah yang harus memilih. Apakah dia akan hidup seperti dan dalam iman orang tuanya? Seperti yang dilakukan oleh Timotius. Dia hidup dalam iman yang sama seperti nenek dan ibunya. Atau mereka memutuskan untuk menolak, mengabaikan keyakinan orang tua mereka dan hidup di dalam kebebasan mereka sendiri.
seperti Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli. Dengan mengatakan ini, saya ingin berkata kepada Bapak Ibu yang merasa, Pak WP, saya sudah didik anak saya dalam Tuhan baik-baik. Kenapa dia kok sekarang lari dari Tuhan? Kesalahan bukan pada diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik, maka si anak dia yang memilih untuk bebas dan menjalani hidupnya, itulah yang kelak harus mempertanggungjawabkan kehidupannya. Tetapi saya juga tidak ingin Bapak Ibu menepuk dada dan berkata, anak-anakku mengasihi, mencintai Tuhan, itu semua karena teladanku, itu semua karena perkataanku, itu semua karena yang aku lakukan. Tidak, saudara-saudara. Kita mengajar, kita mendidik mereka, tetapi anak-anak itulah yang kemudian harus memutuskan untuk merespon, untuk percaya atau tidak. Kita hanya bisa menyediakan hidup kita sebagai contoh. Bibir kita memberikan instruksi, memberikan perintah agar mereka hidup di dalam Tuhan. Tetapi yang selanjutnya adalah tugas generasi berikutnya untuk merespons apa yang kita teladankan dan apa yang kita hidupi. Saudara-saudara, setelah sebuah pelayanan, saya berkenalan dengan seseorang bapak-bapak. Ketika dia menyebutkan namanya, ketika dia menyebutkan nama lengkapnya, baru saya sadar. Orang yang di hadapan saya ini adalah orang yang terkenal, saudara-saudara. Terkenal bukan karena sesuatu yang baik, terkenal karena pemberontakannya, terkenal karena hidupnya yang berantakan, terkenal karena hidupnya yang begitu jahat dan sembrono, terkenal karena begitu banyak kejahatan yang ia lakukan. Dan ironisnya, ayahnya adalah seorang pendeta yang pada zamannya cukup terkenal dan terpandang. Dan kontras ini, saudara-saudara, tentu menjadi percakapan yang tidak kunjung habis. Saya berulang kali mendengar namanya, nama si ayah dikatakan sebagai sebuah tanda kegagalan seorang pendeta. Dan kejahatan, kenakalan seorang anak pendeta. Tetapi tunggu sebentar. Mengapa saya menemuinya di dalam sebuah persekutuan doa atau ibadah? Kalau dia sudah ikut persekutuan doa, kalau dia sudah ikut ibadah, bukankah dia sudah bertobat? Kabar terakhir dalam kemarahan yang luar biasa, dia meninggalkan rumah ayahnya dan hidup dengan sangat bebas, bukan? Karena itu saya menawarkan kepadanya secangkir teh dan kopi agar kami bisa ngobrol di tempat yang lain. Dan dia mengiyakannya. Lalu saya bertanya kepadanya, saya banyak mendengar kabar buruk tentang diri Anda, tentang ayah Anda, apakah itu betul? Dan bagaimana mungkin sekarang Anda pergi ke gereja lagi atau persekutuan doa lagi sekarang? Apa yang menyebabkan titik balik itu? Dia tersenyum dan berkata, yang Pak WP dengar tepat, bahkan mungkin kenyataannya lebih buruk dari itu. Tetapi 2 tahun yang lalu, saya kembali kepada Tuhan. Oh ya, siapa yang membawa Anda kembali lagi kepada Tuhan? Pasti luar biasa orang itu. Wong Anda sudah terkenal begitu pemberontak dan keras hatinya. Dia kembali tersenyum lalu berkata, bolehlah lah ya Pak, saya menyebutnya sebuah kebetulan. Atau kalau bahasa Kristennya, ya ada kehendak Tuhan di dalam berbagai aspek dari hidup ini. Jadi ceritanya begini Pak. Suatu hari saya ada dalam perjalanan dan karena pekerjaan saya itu harus masuk ke gang-gang yang kecil, saya memutuskan naik sepeda motor. Dan tiba-tiba saja cuaca berubah, setengah jam kemudian hujan deras sehingga saya berteduh, mencari tempat secepatnya untuk berteduh, Pak.
Nah, saya berteduh, Pak, ternyata di sebelah sebuah gereja yang pintunya terbuka, dekat banget. Saya bisa melihat mimbar di situ, saya bisa melihat piano di situ. Dan ternyata ada ibu-ibu sedang nyanyi latihan untuk paduan suara, Pak. Karena saya tidak tahu harus melakukan apa, ya saya lihat aja mereka. Begitu pianisnya memainkan lagu, begitu ibu-ibu menyanyi, Pak, tiba-tiba memori saya terbawa ke masa lalu. Waktu mami saya, seorang istri pendeta itu, sedang berlatih piano dan dia mendudukkan saya di pangkuannya sambil berkata, "Nyo, ingat lagu ini. Tuhan sayang sama kamu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu." Pak WP tahu lagu apa itu? Amazing Grace. Jadi waktu saya melihat pemain piano itu memainkan lagu itu dan ibu-ibu itu menyanyi dengan suara mereka yang sudah tidak indah. Tiba-tiba ada suara di dalam hati saya yang berkata, "Kamu ingat mamamu? Kamu ingat yang diajarkan mamamu? Aku tidak pernah meninggalkanmu." Hujan kian deras dan saya menunduk. Air mata juga tidak bisa saya bendung, saya menangis. Sebuah peristiwa kebetulan yang membawa saya kembali ke gereja. Memaafkan ayah saya yang juga tak sempurna. Diterima kembali dan dimaafkan oleh mami saya yang sangat terharu ketika mendengarkan kisah saya itu. Dan itu yang menyebabkan saya kembali. Apa yang diajarkan orang tua, yang saya tolak mentah-mentah, yang saya berontak dengan sedemikian rupa. Tetapi setelah belasan tahun pemberontakan itu, Tuhan menangkap saya dengan sebuah memori yang sederhana. Didudukkan di pangkuan mami dan mendengarkan mami bermain Amazing Grace dan bernyanyi. Seperti yang saya saksikan sore itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita lakukan bagian kita. Mengajar anak untuk mengasihi Tuhan, memberikan teladan walaupun tak sempurna dari kehidupan kita. Belum tentu itu menjamin anak akan terus dan mencintai Tuhan. Tetapi setidaknya kita telah melakukan bagian kita. Dan kita yakin ketika kita mengerjakan bagian kita dengan baik, maka walaupun hasilnya tidak selalu kelihatan, tetapi firman yang keluar itu tidak pernah sia-sia. Dan tidak ada pengajaran yang lebih mempengaruhi, yang lebih berdampak selain sebuah keteladanan, bukan? Selain sebuah contoh kehidupan ketika perkataan tidak lagi didengarkan. Hiduplah di dalam kebenaran firman. Cintailah Tuhan dan buktikanlah itu melalui jam-jam doa dan jam-jam pembacaan firman. Sebab ketika nasihatmu tidak lagi didengarkan oleh anakmu, oleh cucumu, mereka tidak bisa menutup mata terhadap teladan yang kau berikan. Dan suatu kali teladan itu akan menemplak dan menyadarkan mereka. Untuk anak-anak muda dan generasi yang akan datang, tantangan hidupmu begitu berat di masa depan. Engkau menghadapi hal-hal yang tidak kami hadapi.
Karena itu engkau membutuhkan sandaran yang kuat, fondasi yang kekal dalam kehidupanmu. Dan itu bukan dirimu sendiri, bukan pengalamanmu sendiri, bukan kekayaanmu sendiri, tetapi pengenalanmu akan Tuhan. Dan karena itu putuskanlah sejak muda untuk hidup di jalan Tuhan. Dan engkau tidak pernah menyesal di kemudian hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang tua. Biarlah kami melakukan bagian kami untuk mengajarkan kebenaran firman, untuk hidup di dalam firman, menjadi teladan walaupun tak sempurna, karena kami tahu keteladanan itu berbicara lebih keras. Biarlah kami lakukan bagian kami, walaupun belum tentu itu akan menghasilkan anak-anak yang juga mengasihimu. Tetapi kami telah bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan tetapi kami juga percaya bahwa firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami berdoa bagi generasi muda saat ini, tantangan mereka begitu berat, godaan mereka untuk mengikut Tuhan juga begitu berat. Kiranya Engkau menyertai mereka, kiranya Engkau memberkati mereka dan menolong mereka untuk membuat keputusan yang paling tepat di dalam hidup mereka, dengan menyerahkan hidup mereka kepada Kristus dan hidup di dalam tuntunannya sejak mereka muda. Tolonglah setiap kami, ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.